Gue tunggu kabar dia, ternyata dia telepon gue nangis-nangis. Kenapa dia itu? Dia telepon gue nangis-nangis. Dia bilang sama gue, Ren, lu di mana? Gue bilang, gue masih di tempat kita janjian terakhir. Ya, oke. Terus dari itu dia langsung bilang, lu tolongin gue di Jawa di Senen waktu itu ya. Oh iya. Ya Senen lah. Iya. Lu tahu lah, terus ya oke. Terus gue samperin dong. Iya. Itu posisinya itu dia sudah Kalau balik lagi nih di Armada Sakti Official, udah sekian lama nggak podcast lagi. Sekarang kita ada tema baru, suasananya baru. Kali ini gue bakal ngundang seorang cewek cantik lah nggak tahu menurut orang ya. Kita bakal membahas sudut pandang dunia malam. Kalian udah tahu dong dunia malam kayak gimana. Mas penasaran nggak sama ceweknya? Cantik, kalian pada suka pasti. Dia yang punya aura cukup baik, bagus. Bisa lah cowok-cowok nempel ke dia. Gue datain langsung ya. Silakan Mbak Ani. Halo Mbak. Gimana kabarnya? baik. Baik. Kita mau bahas sudut pandang dunia malam. Gimana? Punya pengalaman yang aneh, Banyak ya. yang seseru apa? Yang aneh apa yang alami? Pertanyaan apa? Dari segi apa nih? Dari ya kayak misalnya temen lu ngerepotin, kan aneh kan itu, yang ngerepotin lu, Banyak sih. tipsi lah dikit. Aduh, gimana ya? Bener-bener mau tahu nih. Tahu dong, harus tahu gue. Wah, sorry guys, tadi ada problem dikit aja. Ada sedikit kendala yang nggak bisa diceritakan. Ini balik lagi ke Mbak Rani. Gimana Mbak? Cerita dunia malamnya aja. Cerita ya? Oke. Gua kan cerita. Jadi dulu itu Mbak biasa aja kayak wajah terpeng gitu. Enggak. Jadi gue ceritanya gini. Kayak wajah terpeng. Oke. Dulu tuh cerita gini ya. Gue pernah nganterin teman gue. Iya. Ya, oke. Awalnya dia minta anterin gue kan. Anterin gue kesini yuk gitu adalah di salah satu klub di Klub, Jakarta iya. ya. Lu tau lah. Tahu. Enggak perlu gue sebut ya. Iya. Nggak usah kita sebut lah. Lanjut Mbak. Belum ada tentang klub. Ya, tentang klub. Tapi nggak apa ya gue cerita. Nggak apa-apa. Mungkin penonton yang ada di Armada Sakti Official menunggu juga ceritanya. Pengen tahu juga keseharian barangnya, tentang di dunia malamnya kayak gimana. Oke, jadi waktu itu malam itu ya, gue sama teman gue. Dia tuh bilang mau janji ya, mau Janji. janjian. Ya. Lu bisa antar gue kan kesini gitu kan? Oke, gue antar lah ceritanya. Gak lah, biasalah kita di klub ya juga, dan lain-lain lah gitu kan. Dan nggak tahu kenapa tiba-tiba pas di pertengahan itu tuh dia hilang. Bilangnya? Ya gue nggak tahu dia hilang. Di ghosting mungkin lu. Di ghosting. Temen cewek gue dulu lah, temen cewek gue dulu. Oke, dia hilang, gue cari dong. Temen gue hilang kan, gue cari. Dia di toilet ternyata kan, gue pikir oh dulu di toilet. Ya oke bentar ya, gue ada janji kan. Dia lari ke parkiran. Oke, gue bilang ya gue kejar lah, namanya gue tanggung jawab ya. Gue temenan sama Temen lu harus dia. cari dia. Oh iya, makanya gue cari, gue temenan, gue ke parkiran, gue lari ke parkiran ceritanya ya. Udah gitu, dia cuma bilang sama gue, Ren, bentar ya, lu tunggu di sini dulu. Sebentar, gue jam 3 pagi loh. Masih. Itu udah jam 3 pagi. Gue harus nunggu dia coba. Lu tau kan klub tuh jam berapa? Close-nya jam berapa? Ya sudah. Gue bilang, ya udah oke gue tunggu. Lo mau mana? Sebentar, gue jalan sama cowok gue. Gue pikir beneran itu cowoknya. Gue gak tau cowoknya kayak apa kan. Oke lah, dia berangkat.
Dan jam 4 pagi pun sampai 1 jam setengah lah, setengah 5 lah. Gue tunggu kabar dia, ternyata dia telepon gue nangis-nangis. Kenapa dia itu? Dia telepon gue nangis-nangis. Dia bilang sama gue, Ren, lu di mana? Gue bilang, gue masih di tempat kita janjian terakhir. Oke. Terus dari itu dia langsung bilang, lu tolongin gue di Jawa di Senen waktu itu ya. Oh iya. Ya, Senen lah. Senen lo tau lah, terus ya oke. Terus gue samperin dong. Itu posisinya itu dia sudah Obang. Iya. Obang. Lebam lah, mukanya lebam gitu ya. Ternyata itu bukan cowoknya dia. Namanya stranger. Ya, dia. Stranger. Terus ya seperti itu. Kayak gitulah pokoknya. Akhirnya gue bilang, lu kenapa bisa kayak gini? Gue nggak tahu. Dia bilang, loh, kok bisa nggak tahu? Lu yang bilang, lu bilang itu cowok lo. Iya. Dia ngakunya kalau itu cowoknya. Itu cowoknya dan udah kenal lama. Dan ternyata dia keluar dari gua samperin dia, gua di lobi karena di lobi nggak bisa masuk dong. Lu tahu lah. Gua ke lobi nggak bisa masuk karena data mereka dirahasiakan. Akhirnya mereka keluar, dia keluar. Temen gue itu keluar sendiri ya. Sendiri ya, nggak sama cowok itu ya. Gua nggak tahu cowok itu kemana. Dia keluar, ya udah dengan kondisi dia yang lebam dan ya. Enggak, maksudnya itu si cowok tujuannya apa? Gue nggak cerita. Dia cerita sama gue. Setelah gue jemput dia cerita. Dan lo tau kan kondisi di lobi itu kayak apa kan? Lo lihat kan orang-orang tuh kayak apa? Liatin gue kesanganan gue tuh tersangkanya. Dia kayak gitu lah. Dan terus teman gue ternyata dia korban. Salah laki-laki. Dari situ? Dari situ ya dia mau pulang, dia harus antar dia pulang. Setelah itu gue nggak tahu lagi dia kayak gimana. Karena dia malu juga kan sama gue kayak gimana ya udah. Itu salah satunya pengalaman lu di dunia malam ya? Gue pribadi. Iya pribadi lu sendiri. Apa yang lu temuin di situ? Kan banyak pasti di situ lu temuin. Lu ketemu orang yang nggak jelas. Ketemu gua. Om senang membayar. Om senang membayar itu kayak gimana nih? Penonton pasti nggak tahu. Gimana ya Om? Penonton pasti nggak tahu. Ya sorry Om. Iya. Om senang membayar ya mungkin kalian tahu ya kayak gimana ya. Kayaknya penonton ini belum ada yang tahu juga nih. Coba diceritain Om senang membayar itu kayak gimana? Om senang membayar ya. Ya setelah di klub kembali kita awal sejak kejadian itu dan kita masih tetap main beberapa minggu kemudian kita baru beranikan diri untuk jalan lagi kan ke satu tempat ini juga ya lu tahu kan kalau kayak gimana kondisinya nggak terang nah, gue ketemu Om senang membayar ya begitulah perlu diceritakan dong ini mereka juga pengen tahu gimana ya? Gak apa-apa, santai. Gini, jadi saat itu tuh adalah tawar-menawar, negosiasi lah, Awal pertemuannya disengaja apa lu udah kontek-kontekan lu? Gak disengaja, dan gue gak kenal siapa dia pun gak kenal siapa gue. Om stranger namanya. Menurut lo harus senang membayar. Kalau dia nggak senang dia akan bayar. Terus lanjut. Ya gitulah. Dia menawarkan diri. Ya, negosiasi. Atau ngajak minum dulu? Oh enggak. Langsung negosiasi gitu aja. Negosiasi karena dia udah minum kan. Dan teman gue itu memang. Dia udah cicil lah. Omongannya udah. Incarannya itu sebenarnya teman gue tuh incar dia. Awalnya teman gue incar dia. Tapi karena dia sukanya sama gue, ya gue pikir kan lu, ya. Iya. Gue pikir ya, why not? Kenapa enggak malam itu kan? Ya udah. Berlanjut kita. Di toilet. Ini cepet aja lah. Setelah kan lu ketemu di klub, di luar apa lu ketemu lagi sama dia? Oh enggak. Karena putus di klub aja. Iya. Karena gue pikir buat apa?
Buat gue itu hanya kan biasanya optional combier tuh bisa menjanjikan lu dengan sesuatu yang wah gitu ya kan. Tapi buat gue kesenangan sesaat sih, karena gue nggak pernah berpikiran untuk kedepannya. Buat gue malam penting malam ini gue senang happy sama temen gue F1. Oke. Pengalaman pertama kali lu beranjak di klub coba-coba atau lu diajak temen atau gimana? Coba-coba ya. Iya, zaman-zaman masih labil. Masih labil. Diajak? Oh enggak. Kebenaran kan kedua orang tua gue divorce. Dan kita gue anak kedua terakhir ya. Oke. Di atas kakak gue, dan kakak gue tuh sibuk gitu. Jadi nggak sempat ngurus. Jadi ya gue pikir gue kurang kasih sayang dari keluarga gue, jadi ya lu terjun lah tuh. Enggak terjun, gue nggak ada niat kesana, cuman gue pengen happy aja. Gue pengen senang aja. Tapi yang pada akhirnya lu coba-coba nih. Coba-coba. Itu hanya main-main. Ya hanya main-main. Itu keterusan gak bro? Menurut lu wah gue butuh nih kesini terus nih buat ngilangin stresnya gua. Oh iya. Iya. Jadi gue setiap stres gue pasti di situ. Sama sih, gue juga kalau stres. Menurut gua tempat yang enak tuh di situ. Iya, enak. Nunjuk satu bintang aja. Tiba-tiba otak hilang, besok balik lagi. Iya. Tidur langsung ngumpet lagi ya. Ada pengalaman yang buruk tuh. Lu mengenal di klub gitu? Yang buruk? Ada. Apa? Bener-bener ya? Bener. Buruk kan? Buruk. Pasti ada aja kan? Ada aja pasti. Ada. Saat itu ya namanya dunia malam ya. Iya. Dunia malam. Kita nggak bisa tebak sih dunia malam kayak gimana. Nggak bisa ditebak. Karena kalau udah masuk ke dunia malam, ya udah apa aja. Apa aja di situ ada. Dan kita tak munafik juga ya. Apa aja ada di situ, drugs dan lain-lain. Nah. Dan saat itu gini, dulu itu ya dari zaman gue zaman awal gue ya. Lo tau permain polo kan? Oh tahu banget. Itu umur saya 9 tahun gitu. Enggak. Itu permain polo kan. Yeah. Nah, saat itu gue lagi di meja ya, gue lagi pesen table gue pesen table, gue pesen minuman ya kan, posisi gelap dong. Yeah. Dan teman gue tuh emang super jahil, feel banget kan. Ngejailin lu dong? Iya, bisa bilang gitu. Sialan gue, bangsatnya dia itu. Awal-awalnya gue dibangsatin sama dia itu gue posisi gelap. Nggak tahu apa-apa. Gue cuma dibilang permain polo. Lu nggak tahu dong? Lu orang awam di situ? Awam sih enggak ya, cuman gue udah berkali-kali masuk situ, cuman karena memang lagi kacau pikiran. Gue lagi kangen sama, gue kangen sama bagian gue lah. Cuman nggak gue dapat, ya udah gue jalan. Teman gue setelah itu gue makan permen polo dan itu ternyata tahu lah jawabannya. Terus sampai pagi. Dan gue nggak lihat itu jam berapa. Begitu gue telat kan? Gue makan permen polonya kan, itu permen polo dibilang kan kecil. Jangan semuanya. Bahaya tuh kalau semuanya. Setelah tutup, nggak lama tutup. Lo tahu dong lagi tinggi-tingginya kayak apa. Nah, ya lo bisa jawab sendiri lah. Tahu. Tapi efek yang lu rasain pertama kali itu pertama kali lu kan? Iya. Oke, sorry guys, ada kendala lagi. Oh ya, buat Mbak Rani, lu apa sih? Yang lu bikin sadar apa sih? Gue berhenti. Lu berhenti? Itu ada ya, pada malam itu. Gue benar-benar kacau banget ya. Kacau balau. Gue ribut sih sama kakak. Ya sama abang gue lah. Gue ribut sama abang gue dan gue pergi lagi ke situ dan gue pikir ya udah gue mancur sekalian ya. Karena kan gue pikir jangan setengah. Udah nyaman. Ya begitu gue kesana
Tiba-tiba yang gue dikenalin sama temen gue kan. Iya. Kan lu mau kenalan nggak sama cowok gue? Terus gue bilang, oh, emang lu ada cowok ya? Oke. Dan ternyata pas dikenalin, lo tau siapa? Siapa? Kakak. Abang gue sendiri. Dan itu malam dan gelap ya, full musik, dan gue tuh yang apa iya ini abang gue? Lu langsung sadar abang lu apa? No, gue nggak sadar. Lu nggak Jadi sadar. gue tuh ceritanya waktu itu tuh ya biasa lah minum segala macam lah ya. Begitu buat suaranya kan nggak jelas. Iya, nggak jelas. Ya, setelah itu lama-lama gue liatin. Lu tegesin? Abang lu? Abang gue dari situ lo tahu itu minuman nih ya gelas sama botol dituangin tuh dari pala gue sama rasa gue semua tuh. Dari situ langsung malunya luar biasa. Abang sendiri kan? Abang sendiri. Dan dia tahu rusaknya gue. Iya. Dia taunya gue cuma nginep kerja kelompok, Tiba-tiba abang lu tahu di suatu tempat. Ya begitulah hancurnya perasaan gue kayak gimana, malu iya, gue malu. Terus lu langsung apa lu balik lagi ke situ? Apa lu udah ya udah, gua kayaknya cukup sampai sini aja. Ya gue pengen balik. Pengen balik lu. Gimana gue mau balik kalau abang gue udah tahu dan setiap langkah gue dia tahu. Dia tahu. Gue harus ngumpet kemana? Di tracking terus tuh, di tracking terus sama dia. Iya, jadi gue sekolah diantar jemput, gue Wah. kerja kelompok diantar jemput sama abang gue. Lebih-lebih dari minum obat tau, 3 kali sehari. 3 kali sehari. Setiap gue keluar pintu. Pantau Nah, terus. itulah. Oke guys, kali ini kayaknya ceritanya udah dulu. Nanti kita lanjut dengan wanita-wanita lain. Bukan wanita lain sih, talent-talent yang lain. Oke, kali ini jangan lupa like, comment, subscribe di Arbar Sakti Official.